Boleh mulai, Pak Malina. Shalom semuanya, selamat malam. Sebelum memulai ibadah kita, saya ingin menyapa CRV. Shalom, selamat datang, selamat bergabung di ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Di sini kita adalah keluarga. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul memuji, memuliakan nama-Mu di malam hari ini. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah ibadah kami, Tuhanlah yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama menaikkan lagu pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sebab nama-Mu kudus. Sebab nama-Mu kudus. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan hati sukacita. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku masuk dengan Maha Kudus dengan darah ku masuk dengan hati tulus,
Yang Maha Kudus, dengan darah Anak Domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita masuk ke lagu pujian yang kedua, Rohmu yang Hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Amin. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu menyembahmu.
aku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, penuh di hadiratmu, ambil alih seluruh hidupku, altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Hidup hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Buka hati untuk jamahanmu, serah penuh di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Roh-Mu selalu hidup di dalam kami. Penuhi hidup kami dan mengalir di hidup kami Tuhan. Kami bukakan hati untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas segala pengorbanan-Mu yang begitu besar kepada kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Masuklah di dalam hati dan pikiran kami. Dan tinggallah di dalam hati kami. Pimpin selalu hidup kami menjadi lebih baik menurut-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesetiaan-Mu yang selalu membimbing, mengajari kami. Tak pernah letih, tak pernah marah kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ku siap terima kuasa-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Penuhi kami
Penuh kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian ini dari awal. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita sama-sama menaikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saya kembalikan ke Pak Gem yang akan menyampaikan firman Tuhan. Oke. Baik. Cejeni, doa firman Cejeni. Cejeni bisa bawa kita doa firman. Oke, ya mari kita sedang doa. Terima kasih ya Bapak untuk kasih karunia-Mu pada malam hari ini yang Kau berikan kepada kami semua. Ini sebuah anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, bukan kuat gagah kami, tapi sebuah kasih dan cinta-Mu yang memampukan setiap jiwa, roh, dan kami untuk datang mencari wajah-Mu. Berkati kami semua ya Bapak pada malam hari ini dengan pelita yang menerangi setiap jalan kehidupan kami, yang membentuk setiap diri kami untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Suara di sini berisik nggak di sana dengan suara anak kecil? Ya, ada. Sangat berisik ya, sebentar. Maklum ya anak-anak. Ini saya akan Tidur lagi, Cici. Dengan ini bagaimana? Suara anak kecil? Oke.
Saya Sudah dengar. nggak ada. Oke, baik. Haleluya. Selamat datang CRV. Kami bangga, kami senang CRV ada bersama dengan kami malam ini. Dan juga untuk seterusnya, ini kerinduan kami. Karena CRV sudah menjadi bagian daripada keluarga KJK Overseas. Karena setiap orang yang tergabung dalam ibadah ini adalah keluarga. CRV, boleh ditampilkan kameranya, CRV? Kami mau melihat pesona CRV. Halo, CRV masih di situ? Halo, masih. Ya, baik, CRV tolong perkenalkan diri bersama dengan kami, alamat di mana, tinggal di mana, statusnya Halo, bagaimana? Ayo. Ya. Salam, nama saya Ervi, tinggal di Medan. Statusnya udah menikah. Udah. Oke, lagi lanjut. Sekarang lagi kerja sebagai karyawan di salah satu kantor perkebunan di Medan. Oke, CRV ini pengantin baru, ya. Jadi masih bulan sabit, ya, masih bulan madu. Pernikahan sudah dilakukan berdasarkan budaya atau adat. Nah, rencana CRV akan melangsungkan pernikahan, pemberkatan nikah gereja seperti itu. Ya, CRV ya? Iya, betul, Pak. Iya. Nah, jadi kami meminta ya supaya CRV ikut ibadah, supaya jemaat mengenal lebih dekat lagi gitu. Nah, jadi Anda sudah mengenal dan tidak berapa lama, kemungkinan 1 bulan, kemungkinan mengikuti ibadah dulu, ya, supaya jemaat tidak kaget bahwa gereja kita akan mengadakan pemberkatan nikah kepada CRV dengan siapa? CRV lupa saya namanya. Aan. Oh ya, Aan. Iya, benar. Nah, itu. Oke. Demikian ya CRV, soal nanti metodenya nanti kita ceritakan selanjutnya ya. Oke, yang bisa kami katakan malam ini adalah titip salam keluarga baru CRV KJK Overseas terkhusus di Tiongkok. Oke, dan salam dari kami yang ada di Jawa Timur. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan sejenak, ya, untuk kita menikmati santapan rohani CRV. Biar kita semuanya dikuatkan, disegarkan, atau diperingatkan, dinasehati, ditegur, dan sebagainya CRV. Oke, baik. Yang punya Alkitab boleh dibuka sambil mengikuti. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, baik, sangat baik. Kita buka, mari, Yakobus pasal 1
ayat 13 sampai 14. 2 ayat saja. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan malam ini bertemakan mencobai diri sendiri. Oke? Mencobai diri sendiri. Kata ini sering familiar kita dengar, main api. Nah, ini dia. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 14 saya akan membacakannya. Anda memperhatikan tulisan di Alkitab sambil mengikuti. Begini bunyi firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata. Nah ini coba perhatikan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ini sudah sangat jelas. Kalau ada orang sedang dicobai, mengalami pencobaan dalam hidupnya, maka orang tersebut, terkhusus ini orang percaya, orang Kristen, jangan berkata bahwa pencobaan kita itu dilakukan oleh Tuhan. Oke? Sering Anda mendengar, wah Tuhan mencobai aku. Wah ini pencobaan dari Tuhan ini. Kita sering mendengar itu, apalagi dalam sinetron-sinetron, ya kan, sinetron-sinetron religius yang berepisode, selalu dalam film itu, ketika dia mengalami permasalahan hidupnya atau pergumulan, penderitaan, itu dilakukan oleh Tuhan terhadap hidupnya. Namun Alkitab berkata, bukan Tuhan sebagai penyebabnya. Ini sama dengan ungkapan penyebab penderitaan manusia itu adalah Tuhan sebagai sutradara atau produsernya. Jadi Tuhan yang menyusun sebuah cerita supaya manusia
lihat tangan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Jadi Tuhan membuat skenario. Seolah-olah skenario itu baik karena supaya Tuhan memberikan saya iman yang kuat. Jadi melalui penderitaan itu. Namun Alkitab katakan tidak. Bentar. Aman kan Hani? Kan udah tahu. Oke. Tim pengamannya belum datang tim pengamannya. Nah, ini yang sering kita dengar. Jadi Tuhan membuat skenario, iblis mencobai Adam, sampai mana kesetiaan si Adam kepada Tuhan. Memang Tuhan yang mengkonsep, lalu Tuhan memberikan solusi. Dengan demikian Tuhan sebagai pahlawannya, supaya Tuhan dipuji karena skenario itu. Namun ayat ini berkata, Tuhan bukan penyebab semuanya itu. Jadi kalau Anda dapat pergumulan hidup, masalah, tantangan, penderitaan, ya, bukan Tuhan sebagai skenarionya, pembuat, produsernya, sebuah cerita. Untuk Anda dan saya dicobai atau dunia ini. Oke? Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa orang tersebut melakukan pelanggaran, masuk ke dalam pencobaan karena hilaf. Karena hilaf. Sehingga orang tersebut mengalami pencobaan, pengujian yang disebabkan oleh dirinya sendiri, khilaf. Nah ini, oke. Lalu juga ada yang mengatakan bahwa kejahatan yang akhirnya dilakukannya melalui pencobaan itu, sebagai pelakunya yang disalah-salahkan adalah si jahat, iblis atau setan. Jadi kambing hitamnya setan, jadi kambing hitamnya. Kalau dipikir-pikir, meskipun setan, iblis menggoda manusia atau seorang, termasuk orang percaya, soal menolak atau menerima itu keputusan kita. Betul atau benar? Pasti kita akan setuju, betul. Iblis atau setan cuma bisa
menggoda. Cerita itu di mana kita dapatkan semua di seluruh isi Alkitab. Yang lebih menonjol kisah Adam dan Hawa. Kisah Yesus dicobai. Pada waktu Adam digoda, terserah Adam seharusnya dia mau mengikut atau tidak. Yesus waktu dicobai, Yesus menolak. Nah ini. Oke, jemaat Tuhan, sampai di sini sangat mengerti sekali sebenarnya. Ya. Ayat 14 solusinya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Coba. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jatuh dalam dosa. Semua karena keinginannya sendiri. Saya digoda kok, meskipun digoda. Kenapa dia mau melakukannya? Karena ia tertarik dan menginginkan seperti godaan yang dia dengar atau dia terima. Berarti dia ingin kompromi atau ikut dan menginginkannya. Jadi ini masuk akal. Kalau orang berani berkata jujur, maka orang tersebut yang jatuh ke dalam pencobaan, pasti orang tersebut mengakuinya. Contoh, ada sebuah cerita. Suami istri. Si suami sedang pergi, si istri sedang pergi keluar kota. Lalu si suami tinggal di rumah. Ini kisah nyata. Kemudian dia punya tetangga, seorang janda. Singkat cerita, ini sebuah cerita realita. Lalu janda ini, tetangganya suami istri ini. Nah, kebetulan water pump-nya orang ini rusak. Nah, si laki-laki, si suami yang istrinya pergi ke luar kota, mandilah di tempat tetangganya janda ini. Karena juga sering disapa, dekatlah dengan istrinya. Jadi merasa nyaman, begitulah. Nah, mandi. Memang pada cerita itu, beliau berkata, mandi, dan singkat ceritanya, pas tepat malam hari.
Begitu dia selesai mandi, mati lampu. Pas berjalan, ketubruk sama si perempuan janda ini. Janda muda, cantik. Ketubruk, jatuhlah dua-duanya. Berebahan dan berpelukan karena tubrukan. Di hati nuraninya sudah kacau. Karena apa? Takut dilihat orang, malu, dan hatinya berdebar-debar. Sudah tahu, baik si laki dan si perempuan. Lalu tiba-tiba ya dia tidak menggubris suara hatinya. Ya, jadilah mereka berbuat dosa. Nah, jemaat Tuhan, cuma orang tersebut mengakui, tapi sempat beliau mengatakan, ini kesaksian seorang Kristen waktu itu saya dengar. Jadi dia sempat menyisipkan kata dia hilang. Padahal dari ceritanya dia tahu suara hati, dia merasa malu, takut dilihat orang. Tapi dibilang hilang. Nah, itu salah satu. Sebenarnya semua kita manusia, mau Kristen, mau non-Kristen, kita itu dicobai oleh keinginan sendiri. Tidak cuma dicobai oleh keinginan sendiri, tapi diseret dan dipikat olehnya. Pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, apa yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena dia apa? Terpikat dengan tawaran-tawaran si Helel ben Sakar itu, si iblis. Dia terpikat dengan godaan-godaan, kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu mana yang baik dan yang jahat. Jadi dengan tawaran-tawaran yang menarik, yang membuat sesungguhnya dia keluar dari kehendak Bapa. Itu juga terjadi pada kita semua. Kita sering diperhadapkan dengan berbagai-bagai hal yang mencobai kita. Pasti dengan keinginan-keinginan kita secara lahiriah. Untuk keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Ini fakta. Jangan sampai kita terseret, terpikat. Kalau itu membuat kita terjerat, masuk dalam perangkap setan. Masuk dalam perangkap kita sendiri. Karena setiap orang yang melakukan, dia juga yang akan menikmati resikonya. Saya pakai kata menikmati, tapi ternyata menderita. Dia juga yang merasakan.
Jadi sebenarnya Tuhan berkata bahwa kita ini pelakunya sendiri dan objeknya sendiri, penderitanya. Nah, firman Tuhan malam ini mengajarkan kita, waspadalah terhadap keinginan kita sendiri. Jangan sampai itu menyeret kita dan terpikat olehnya. Lalu kita menentang kehendak Bapa. Saya tidak tahu apa yang sedang memikat kita hari-hari ini sehingga membuat kita sulit untuk mencari Tuhan, baca firman, berdoa, punya gairah beribadah. Apa yang membuat kita hari-hari ini terpikat oleh keinginan kita sendiri atau sedang dicobai oleh keinginan kita sendiri? Apa itu? Kita sendiri yang cross check, mari kita nilai diri kita sendiri. Haleluya. Jangan sampai ingin memuaskan keinginan kita secara lahiriah daging ini. Untuk mewujudkannya, tapi kita tidak melihat bahwa itu perangkap membuat kita terseret olehnya, lalu kita akhirnya terjerumus. Nah ini jemaat Tuhan. Haleluya. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita, ya, jatuh ke dalam pencobaan, tergoda, terseret, akhirnya kita menderita, susah-susah sendiri, sakit-sakit sendiri, itu semua karena terseret oleh berbagai-bagai keinginan untuk kepuasan hawa nafsu kita, daging kita. Nah ini, jangan sampai itu menyeret kita. Ya, karena pencobaan bisa menjadi sebuah godaan. Nah, disitulah kita bergumul. Disitulah kita sedang berperang terhadap diri sendiri. Coba. Ya. Kita berjuang di situ, berperang terhadap diri sendiri. Kita punya banyak keinginan secara fasilitas yang bisa kita kenakan, yang memuaskan mata kita, hati kita. Ya kan? Nah, tiba-tiba Tuhan mencabut, menginginkan itu. Nah, pertanyaannya, mau atau tidak? Nah, di situ letaknya kita meronta, kesakitan. Nah, di situ kita sedang berjuang terhadap diri sendiri akan pencobaan itu. Seperti Adam dan Hawa dan Yesus, dua contoh ini. Adam dan Hawa gagal, dia lebih menginginkan kepuasan hatinya daripada kehendak Bapa, kehendak Tuhan.
Tapi Yesus menolak apa yang dikatakan oleh iblis untuk berbagai-bagai pencobaan yang dikerjakan olehnya. Apakah Yesus tidak bisa menjadikan roti dari batu? Jawabannya bisa. Apakah Yesus waktu di atas hubungan bait Allah, ketika Yesus melompat ke bawah, terjun, apakah malaikat tidak bisa menatang Yesus? Bisa, karena Yesus anak Allah. Dia Tuhan juga, dia Allah itu sendiri. Apakah Yesus pada waktu ditawarkan dengan kekayaan dunia, apakah Yesus tidak bisa untuk membuat dirinya sendiri menjadi kaya secara jasmani? Seperti yang iblis tawarkan? Sangat bisa, karena dia yang mempunyai semuanya. Tapi Yesus tidak terseret dan terpikat dengan itu. Kita pun demikian. Kita punya potensi untuk melakukan hal yang sama. Sebenarnya kita sangat ahli dan cakap, bijak, hebat, cerdik. Bahkan licik untuk melakukan sesuatu, menguntungkan diri kita sendiri agar mencapai fasilitas yang kita inginkan. Kita lakukan dengan berbagai macam cara untuk mewujudkannya. Kita bisa mahir di dalamnya. Tanpa diajak, tanpa digoda pun kita mahir. Namun kita berperang terhadap diri sendiri, kita berjuang. Dan kita berkata tidak atau menolak. Kita tidak mau terseret oleh keinginan kita sendiri akan hal itu. Nah, ini yang sangat kita butuh, yang namanya kekuatan perjuangan ekstra. Kita dengan berani untuk menolaknya. Kita berani dengan menolaknya. Meskipun itu tidak diketahui orang lain. Ya, meskipun itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tapi ingat firman Tuhan malam ini. Itu tindakan kita yang seperti itu pula yang akan memerangkapi kita sendiri. Menjerat kita sendiri. Ya, punya potensi. Saya akan akhiri. Saya pernah diajak waktu saya bekerja menjadi karyawan. Saya pernah diajak untuk main cantik dengan teman saya satu tempat kerjaan. Kalau kami lakukan tidak akan ketahuan. Menurut kami nggak ketahuan karena cantik cara mainnya. Kalaupun ketahuan, kami sudah mikir, bukan kami ya, teman saya ini sudah mikir, kalaupun ketahuan, nanti yang kena resikonya adalah semua karyawan. Coba bayangkan, betapa licik mahirnya. Itu keinginan dari diri sendiri. Ingin mewujudkannya. Jadi kelicikan itu dari diri sendiri yang timbul.
dicobai oleh keinginan diri sendiri. Lalu saya menolak. Saya bilang tidak. Nggak mau. Tapi dengan cara itu akan cepat diperoleh. Sedangkan kalau tindakan bersih, gaji tetap, tidak ada kenaikan. Tapi kalau dengan cara sebaliknya, kelicikan itu, kalau mengikuti keinginan diri sendiri tadi, akan cepat mendapatkan hasil yang lebih besar dari gaji. Tapi saya menolak orang itu. Ya, ini fakta jemaat Tuhan. Memang benar kata firman, ini kita dicobai, being temptation. Kita sendiri yang menciptakan pencobaan itu. Atas dasar keinginan-keinginan kita. Nah ini dia. Saya mau tanya sekarang sama Cik Anggi. Saya mau tanya, kita mau ibadah hari ini masuk atau tidak, hadir atau tidaknya, itu karena keinginan diri sendiri atau keinginan yang orang lain? Keinginan diri sendiri. Diri sendiri pasti. Kalau enggak mau masuk hadir ibadah, juga pasti dari keinginan sendiri. Ah, hari ini aku enggak ibadah dulu. Mungkin dengan berbagai alasan. Betul kan? Ini firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk belajar dari diri sendiri sebenarnya. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh firman Tuhan, kita jadi merenung terhadap diri sendiri. Dengan apa yang kita inginkan. Belajar dari diri sendiri. Untuk mendisiplin diri sendiri. Untuk mengatur diri sendiri. Untuk memutuskan terhadap diri sendiri akan sesuatu. Nah ini. Ya sama tadi, seperti keputusan tadi. Ini sangat benar sekali. Jadi kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, diseret, dan dipikat olehnya. Haleluya. Dengan demikian saya percaya ini akan menjadikan kita bijaksana, akan membuat kita semakin berjaga-jaga ya terhadap keinginan-keinginan kita. Kalau keinginan-keinginan kita itu membuat kita terjerumus masuk dalam perangkap yang membuat kita menderita sendiri, mari kita segera memikirkannya. Termasuk ada salah satu jemaat kita sering-sering minum kopi. Ya kan, kopi saset itu. Bahkan bisa sampai 3 kali dalam 1 hari. Tiap hari. Tanpa kopi hidupku hampa. Tanpa kopi katanya dia pusing kepala. Kalau tiap hari 3 kali dalam 1 hari, itu kan bagaimana? Keinginannya yang harus dipenuhi untuk kepuasan mulutnya. Dilarang jangan, diaturlah. Karena apa? Saya punya
orang tua rohani. Boleh dikatakan begitulah. Itu bisa minum kopi sasetan itu, saya melihat dengan mata saya sendiri. Bahkan bisa sampai tidak minum air putih. Yang penting minum kopi saset itu 3 kali dalam 1 hari. Lalu dicek oleh dokter di rumah sakit internasional di Surabaya. Lalu dokter berkata, "Ibu sering minum minuman saset kopi?" "Iya." "Kena serangan jantung karena penimbunan lemak, pengentalan darah akibat minum itu. Apalagi beliau jarang minum air putih." Lalu dipasanglah ring 2, ring jantungnya 2. Singkat cerita, kami sudah melarang. Jangan minum air bening. Tetap juga. Sembarang lah, pokoknya makan minumnya sembarang. Nggak lama kemudian, ringnya berapa jemaat? 5 ring jantungnya. Tadi 2 jadi 5. Jadi di jantungnya 5 ring. Coba bayangkan, untuk membantu jantungnya memompa 5 ring jantung. Bukan karena menginjili di pedalaman, lalu tidak ada yang diminum, barulah itu diminum, itu oke. Tapi karena ingin memuaskan nafsu dagingnya, mulut, dicobai oleh keinginan sendiri. Tapi kalau memang tidak ada pilihan lain, misalkan kita ini di hutan, nggak ada air apa-apa, atau airnya agak butek, demi untuk menghilangkan aroma butek tanah, dikasihlah itu. Kalaupun kita punya, kita bawa. Tapi kan nggak mungkin hari-hari itu kita minum. Nah ini jemaat Tuhan. Ya, mari kita sama-sama mengoreksi, mari kita nilai, mari kita perhatikan. Apa yang mencobai diri kita sendiri selama ini. Keinginan-keinginan apa itu yang ada di dalam diri kita. Kita sekarang tinggal merenung saja. Oh, keinginanku ini gimana ya? Oh, membuat aku terjerumus atau enggak ya? Oh enggak. Oh, kalau aku keinginanku ini, kalau kulanjutkan terus-menerus, gimana ya? Menghancurkanku enggak? Merusak kesehatanku enggak? Mulai kita renungkan. Saya percaya Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Karena kita mau melakukan firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Mengajarkan kami untuk supaya kami mulai mengajar, mendisiplin, mendidik diri kami sendiri tentang keinginan-keinginan kami. Kami tidak bisa berkata bahwa pencobaan-pencobaan, pergumulan-pergumulan yang kami alami, godaan-godaan atas dasar keinginan kami sendiri, supaya kami menilainya,
mengamatinya, agar kami menjadi bijak. Apakah itu menjerumuskan kami, membuat kami semakin rusak, atau tidak berkenan kepadamu, maka kami memahami agar kami berhati-hati, sebab itu bisa menjerumuskan, menyeret kami. Kami harus berhati-hati, jangan sampai kami terpikat. Seperti Adam dan Hawa. Mereka bisa saja memutuskan untuk tidak mengikuti keinginan hatinya sendiri, agar dia memuaskan keinginannya sendiri di luar daripada kehendak-Mu, Bapa. Memang seketika itu mengenakkan secara daging kami, keinginan kepuasan hawa nafsu kami. Tapi ternyata dampaknya itu fatal, dan sekarang kami mengalaminya, merasakannya. Kami seringkali terseret oleh keinginan-keinginan kami seperti itu, yang sesungguhnya bukanlah kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau berhati-hati. Kami mau berhati-hati. Tolong semua kami jemaat-Mu, hamba-Mu. Dengan firman ini saya percaya akan memagari langkah-langkah kami. Tuhan pasti menolong kami yang mau melakukan firman-Nya. Karena Roh Kudus ada bersama dengan kami. Dengan kasih-Nya, kemurahan-Nya, kekuatan-Nya dilimpahkan bagi kami. Kami pasti ditopang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingatkan kami akan firman-Mu ini, Tuhan. Di sepanjang langkah hidup kami. Hamba sudah berhenti berbicara untuk sekian waktu lamanya. Tapi Tuhan yang menyempurnakan untuk berbicara di hati kami masing-masing daripada maksud pemberitaan firman malam ini. Terima kasih Tuhan. Dan saya percaya firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Dan ketika kami menyerapnya, kami menjadi orang yang cerdas, kuat, dan kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus. Hikmat dan pengertian memenuhi setiap kami di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dengan ucapan syukur, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cianggi berdoa syafaat. Ya. Doa syafaat Cianggi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah bersama kami sepanjang ibadah kami, dan ini kami berada di penutup akhir ibadah kami Tuhan. Kami mau membawa bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, berkati juga pemimpinnya, berkati juga para menteri, berkati juga semua yang ambil bagian di dalam pemerintahan ya Tuhan. Juga berkati politik di Indonesia agar bangsa Indonesia boleh maju, Tuhan Yesus, boleh aman, boleh tentram, boleh dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan Yesus, Kau juga pakai presiden kami untuk mengemban amanah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa di negara Cina ke dalam tangan-Mu. Kau berkati juga para pemimpinnya, para menteri, setiap yang mengambil bagian dalam kepemimpinan di tempat ini. Kau berkati ya Bapa. Itu juga kami berdoa untuk negara ini ya Bapa yang saat ini mengalami sakit ya Tuhan Yesus, yaitu virus corona yang masih sampai saat ini Tuhan. Kami mohon pulihkan Tuhan Yesus, pulihkan keadaan di sini sehingga keadaan di sini boleh membaik, boleh berjalan seperti biasanya Tuhan Yesus. Begitu juga kami juga mau berdoa ya Bapa buat jemaat-jemaat kami ya Tuhan. Juga Engkau berkati jemaat-jemaat kami Tuhan,
baik yang setia maupun yang tidak setia Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang terjadi dengan mereka, dan Engkau juga Tuhan yang selalu melihat menilik mereka Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan, yang jauh Engkau panggil Tuhan, sehingga mereka boleh berkumpul bersama-sama kami lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tujuh, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan Yesus yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ya Tuhan. Sehingga melalui gereja-gereja ini Tuhan ada banyak penuaian jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, semoga apapun Tuhan itu, semoga semuanya baik Tuhan Yesus untuk jiwa-jiwa ya Bapa, sehingga jiwa-jiwa boleh diselamatkan ya Tuhan. Itu juga kami juga mau berdoa ya Bapa, buat segala hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik yang di desa, baik yang di kota, baik pun yang di mana saja Tuhan Yesus. Engkau berkati pelayanan gembala ini ya Bapa, sehingga mereka adalah alat-Mu ya Tuhan, menjadi alat-Mu ya Bapa. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati juga rumah tangga mereka, Engkau berkati juga apapun yang menjadi, apapun itu kegiatan mereka, Engkau berkati ya Bapa. Aku buat semuanya menjadi berhasil ya Bapa. Itu juga kami juga menyerahkan khususnya gereja kami Bapa, gereja KJK Overseas ya Bapa. Kami menyerahkan ya Bapa setiap jam-jam ibadah kami Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Engkau yang campur tangan semuanya ya Bapa. Itu juga Kau berkati juga Bapak Pendeta kami, pemimpin gereja kami juga Kau berkati ya Bapak. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati apapun yang menjadi pekerjaan mereka, Kau berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami menyerahkan sepanjang waktu hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan sebentar kami akan tidur, kami akan berpisah satu dan lainnya, Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami Tuhan Yesus, berikan kami mimpi yang indah malam hari ini, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dengan tidak kekurangan satu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami menyerahkan malam hari ini dalam tangan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat tanganmu, kita terima berkat daripada Bapa di surga. Anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dilimpahkan segala kebaikannya atas hidup kita sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita yang percaya dan mengasihi Dia. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Foto.